Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-511, dengan judul Berangkat. Langsung ke dalam alurnya. Jalan keluar dari medan perang kuno menggantung puluhan ribu kaki di udara. Jalur penghubung ke medan perang kuno ini terbentuk ketika 30 pembangkit tenaga penghancur kehidupan bergabung untuk membuatnya. Jalan keluar ini adalah penghalang spasial yang mulus selebar beberapa meter. Jika seseorang tidak bisa terbang karena hukum penekan yang mengatur dunia yang rusak ini, maka seseorang bahkan tidak akan bisa pergi. Pada saat ini, puluhan ribu kaki di udara, seorang pria muda memegangi seorang wanita berpakaian merah, perlahan terbang menuju pintu keluar spasial. Pria muda itu secara alami adalah Lin Ming. Adapun wanita berpakaian merah, itu adalah Mu Qianyu. Setelah Lin Ming mencapai alam Xiantian dan mencapai 100% tempering marau, dia telah melampaui Lei Jingtian dengan hukum penekan dunia ini yang mendukungnya. Dengan begitu, dia bisa terbang tinggi ke udara. Tapi untuk Mu Qianyu, dia tidak memiliki kemampuan ini, dia hanya bisa terbang dengan dukungan Lin Ming. Angin sejuk perlahan berlalu. Tak satu pun dari mereka berbicara satu sama lain. Mu Qianyu hanya diam-diam memeluk punggung Lin Ming, seolah ingin mengingat perasaan ini selamanya. Saat mereka diam-diam melewati pintu keluar spasial, Lin Ming dan Mu Qianyu tiba di dunia yang terfragmentasi yang awalnya mereka mulai. Segera setelah mereka memasuki pecahan dunia kecil ini, mereka segera menghadapi badai hujan lebat. Dunia yang terfragmentasi ini sangat kecil, langit tidak dapat menahan terlalu banyak air laut, sehingga hujan hampir tidak berhenti. Air hujan sedalam puluhan kaki. Karena adanya retakan ruang yang berserakan di seluruh dunia yang terfragmentasi, hamparan air yang sangat luas itu bergolak, dengan pusaran air di mana-mana. Lin Ming mengeluarkan jimat dan meletakkannya di tubuhnya. Di sekitar Lin Ming dan Mu Qianyu, bola debu berkilauan setinggi 50 kaki muncul, benar-benar mengelilingi mereka. Dari kejauhan, mereka tampak seperti mercusuar di malam hujan. Di dunia kecil yang terfragmentasi ini, ada celah ruang di mana-mana. Dengan pesona simbol semacam ini, begitu seseorang mendekati celah ruang angkasa, debu yang berkilauan akan terganggu oleh retakan ruang sehingga orang dapat menemukannya sebelumnya. Juga, dunia kecil yang terfragmentasi ini tidak lagi menekan kemampuan untuk terbang. Namun, Mu Qianyu sepertinya telah melupakan ini. Dia memegang Lin Ming seperti sebelumnya, diam-diam bertumpu pada bahu Lin Ming, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Angin kencang menyapu gelombang laut hitam pekat. Baut petir tebal yang memotong langit seperti tombak merah darah yang dilemparkan dari dewa perang. Di dunia yang luas dan tak berujung ini, hanya ada Lin Ming dan Mu Qianyu yang tersisa, keduanya saling berpelukan erat. Kami di sini, ini dia. Lin Ming tiba-tiba berhenti di atas air, dia sudah menyelidiki pemandangan di bawah air. Sebuah tombak dipotong. 15 segel peminum darah diputar menjadi spiral, secara paksa memisahkan air dan membuat saluran hitam. Lin Ming memegang Mu Qianyu dan memasuki air. Di bawah area ini ada altar raksasa. Altar itu tingginya hampir 1000 kaki, dan dibangun dengan batu abu-abu tua. Di altar, ada berbagai macam simbol yang rumit dan indah. Simbol sederhana dan misterius ini adalah rune dari formasi Arai. Ini adalah Mu Qianyu kaget. Dia tidak mengira akan ada altar sebesar itu yang tersembunyi di dunia kecil yang terfragmentasi ini. Ini adalah formasi susunan kuno. Lin Ming dengan tenang berkata. Ketika dia pertama kali tersedot ke dalam fragmen luar angkasa di Pulau Aurora Selatan, dia tidak berhasil mendapatkan peluang keberuntungan. Tapi, dia berhasil menemukan susunan transmisi kuno ini. Altar susunan transmisi ini adalah yang terbesar yang dilihat Lin Ming sampai sekarang.
Di sekitar altar, ada 108 ruang untuk batu esensi sejati. Rangkaian transmisi ini membutuhkan 72 batu esensi sejati kelas menengah serta 36 batu esensi sejati bermutu tinggi untuk memulai sebuah susunan transmisi. Mu Qianyu kaget. Di Divine Phoenix Island, susunan transmisi terbesar di sana bisa membawa jarak 100.000 mil. Tapi, susunan transmisi itu beberapa lusin kali lebih kecil dari yang ini. Secara khusus, susunan transmisi ini adalah susunan-susunan kuno. Sejak memasuki dunia yang rusak, Mu Qianyu telah menyadari betapa kuatnya formasi arai kuno. Sulit membayangkan seberapa jauh susunan transmisi ini dapat mengirim seseorang. Bisakah itu melaju sejauh 10 juta mil? Atau bahkan 100 juta mil? Lin Ming mengeluarkan batu esensi sejati dari cincin spasialnya dan mulai menempatkannya di sekitar susunan transmisi. Batu esensi sejati ini harus ditempatkan dalam urutan tertentu, jika tidak, jika ada satu kesalahan pun, formasi arai tidak akan dapat dimulai. Lin Ming, kamu benar-benar telah memutuskan bahwa tidak ada masalah dengan susunan transmisi ini. Jika Anda pergi, apa yang terjadi jika itu mengirim Anda ke suatu tempat yang berbahaya? Atau apa yang terjadi jika Anda tidak dapat kembali? Mu Qianyu merasa takut begitu dia melihat susunan transmisi ini. Siapa yang tahu apa yang ada di sisi lain dari rangkaian transmisi ini? Juga, apa yang akan terjadi jika ada kesalahan dengan susunan transmisi dan salah satunya tersesat dalam aliran ruang yang bergejolak? Senior magang sustermu, saya sudah mempelajari susunan transmisi ini terakhir kali saya melihatnya. Seharusnya tidak ada masalah. Ada formasi susunan serupa di Istana Kekaisaran Dewa Iblis yang tidak memiliki masalah, jadi yang ini juga seharusnya tidak. Senior magang sustermu, jika aku bisa bertanya padamu, tolong jaga orang tuaku dengan baik dan bawa mereka dengan selamat ke tempat persembunyian. Karena saya sedang terburu-buru untuk pergi, semakin sedikit orang yang melihat saya semakin baik. Tidak mungkin bagi saya untuk kembali dan melihat orang tua saya. Petik 2. Lin Ming merasa sedikit bersalah dan menyesal karena dia tidak dapat mengunjungi orang tuanya sebelum dia pergi. Biasanya, ujian seniman bela diri tidak akan membawa bencana ke keluarga mereka. Itu bukan masalah moral, tetapi bagi seorang seniman bela diri, konsep keluarga sangat lemah dan tidak jelas. Misalnya, seseorang seperti Nanyun Wang, orang tuanya telah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Tapi Lin Ming berbeda. Dia baru saja melangkah ke dunia seni bela diri beberapa tahun yang lalu. Baginya, keluarganya sangat penting. Aku bersumpah akan menjaga paman dan bibi dengan baik. Ada juga masalah lain. Xuan Wuji telah mendapatkan surat Kaisar Iblis. Mungkin ada rahasia lain dari Istana Kekaisaran Dewa Iblis yang terdaftar di dalamnya. Misalnya, di medan perang kuno, ada monster raksasa Leviathan Saint Beast yang tertidur di dalamnya. Jika aku tidak salah, maka Xuan Wuji memiliki metode untuk memanggil Giant Leviathan ini. Lin Ming tidak berdaya untuk mencegah Xuan Wuji memanggil Giant Leviathan. Meskipun dia tahu metode untuk mengendalikannya, kekuatannya masih kurang. Tidak hanya dia tidak bisa memanggilnya, dia juga tidak punya waktu untuk melakukannya. Dia hanya bisa memberitahu Mu Qianyu tentang masalah ini dan berharap itu akan membantu. Saya mengerti. Baik, kalau begitu, sudah waktunya aku pergi. Dalam 10 tahun, saya pasti akan kembali. Setelah Lin Ming membuat janji ini lagi, dia terbang ke tengah susunan transmisi. Pada saat ini, sebuah suara menyebar di benak Lin Ming, "Wah, jadi untuk inilah kamu bermain." Begitu Lin Ming mendengar suara Demon Sin, pikirannya bergerak, "Kamu tahu tentang susunan transmisi ini?" Saya memiliki sedikit kesan tentang itu. Tapi, kesadaran ilahi orang suci ini terluka,
jadi saya tidak dapat mengingat dengan jelas apa susunan transmisi ini. Jika saya tidak salah, susunan transmisi ini akan mengirimkan jarak yang sangat jauh. Ini adalah rangkaian transmisi yang sangat panjang. Jika Anda ingin menggunakan susunan transmisi semacam ini, Anda hampir tidak akan bisa melakukannya. Demonsin menganggukkan kepalanya saat dia berbicara. Hampir tidak. Hati Lin Ming menjadi dingin. Transmisi jarak sangat jauh semacam ini akan memungkinkan Anda melakukan perjalanan melintasi ruang angkasa. Anda pasti akan menghadapi banyak turbulensi spasial. Pada kecepatan Anda melakukan perjalanan melalui ruang itu, tubuh Anda harus cukup kuat untuk menahan intrusi ruang yang menekan Anda. Jika kultivasi Anda lemah dan Anda melakukan perjalanan melalui susunan transmisi ini, maka Anda hanya akan berakhir dengan segumpal daging pada akhirnya. Petik 2. Itu bisa terjadi juga. Hati Lin Ming mencelos. Tampaknya susunan transmisi jarak jauh ini tidak sesederhana yang dia duga. Apakah menurut Anda kultivasi saya tidak cukup? Itu cukup. Demonsin mencubit dagu anjingnya dengan cakarnya saat dia berbicara. Dia tampak merenung sejenak sebelum mengangkat matanya dan berkata, "Kamu memiliki 100% tempering marrow dan pondasimu juga stabil. Jika Anda melewati susunan transmisi ini, Anda akan bisa bertahan hidup." Petik 2. Mendengarkan kata-kata Demonsin, Lin Ming dengan tajam berkata, "Jangan bermain-main denganku. Apa yang kamu katakan? Tentu saja apa yang dikatakan orang suci ini adalah benar." Petik 2. Di zaman kuno, bagaimana seorang seniman bela diri tingkat rendah menggunakan susunan transmisi jarak jauh? Bukannya itu tidak mungkin. Jika Anda memiliki alat yang cukup kuat, Anda bisa menggunakannya untuk menahan tekanan ruang. Misalnya, tungku peleburan kosmik yang Anda miliki saat ini adalah alat penahan spasial yang relatif kuat. Sayangnya, dengan kultivasi Anda tidak dapat memasuki dunia di dalam Cosmic Melting Furnace tidak peduli seberapa keras Anda mencoba. Tapi, Anda juga bisa menempatkan barang-barang penting Anda di dalamnya untuk sementara. Jika Anda melakukannya, maka barang-barang Anda akan jauh lebih aman daripada di lingkaran spasial Anda yang inferior setelah dihancurkan oleh badai luar angkasa. Petik 2. Itu bisa terjadi juga. Lin Ming menghela nafas dingin. Untuk badai spasial untuk dapat menghancurkan dunia dalam cincin spasial, itu membuktikan betapa mengerikannya itu sebenarnya. Tidak ada jalan lain. Lin Ming hanya bisa mengeluarkan Cosmic Melting Furnace dari dalam tubuhnya. Tungku peleburan kosmik memiliki ruang terbatas untuk menampung benda-benda. Lin Ming menempatkan Great Desolate Blood Halberd, Purple Comet Spear, serta semua pil kualitas terbaiknya, batu esensi sejati bermutu menengah dan bermutu tinggi, dan juga beberapa metode budidaya giok tergelincir di dalamnya. Semua ini ditempatkan dalam dunia terpisah dari Cosmic Melting Furnace sebelum Lin Ming menempatkan Cosmic Melting Furnace kembali ke dalam dirinya. Adapun hal-hal lain yang tidak begitu berharga, Lin Ming menempatkannya ke dalam cincin spasial kelas tertingginya. Saya harus menggunakan susunan transmisi ini bahkan jika ada bahaya. Lin Ming merangsang esensi sejati pelindungnya hingga batasnya, dan kemudian dengan tegas membuka susunan transmisi. Pada saat susunan transmisi terbuka, seberkas cahaya ungu jatuh dari langit, secara langsung berdampak pada pusat susunan transmisi. Lin Ming benar-benar diselimuti oleh cahaya ungu ini. 1000 kaki jauhnya, Mu Qianyu berdiri di udara saat angin kencang berputar di sekelilingnya. Wajahnya kabur oleh cahaya ungu yang tak berujung. Lin Ming bisa melihat bibir Mu Qianyu sedikit bergerak. Sebuah suara samar bergerak melalui cakrawala dan memasuki pikirannya. "Aku akan menunggumu di sini, sampai kamu kembali." Saat suara itu berakhir, semuanya seakan tertiup angin, tidak jelas apa kata-kata berikut ini. Setelah Lin Ming mendengar kata-kata terakhir ini,
dia sudah melangkah ke saluran luar angkasa yang luas dan misterius. Selain Mu Qianyu dan beberapa lainnya, tidak ada orang lain yang tahu tentang kepergian Lin Ming. Adapun para murid yang telah melihat kepergian Lin Ming, mereka telah diberi perintah untuk tidak mengucapkan sepatah kata pun, bahkan ada beberapa yang dikunci. Kebenaran ini sangat penting. Jika itu bocor, Divine Phoenix Island akan ditempatkan dalam situasi di luar penebusan. Mu Qinyi sangat berhati-hati, dia sudah belajar pelajaran dari Mu Chihuo. Kali ini, dia akan memastikan Divine Phoenix Island akan menjaga rahasia ini sepenuhnya aman. Ketika 20 master penghancur kehidupan akhirnya keluar dari istana kekaisaran Dewa Iblis, mereka meluncurkan pencarian gila yang mencakup segalanya untuk Lin Ming, akar naga nirvana, dan tungku peleburan kosmik. Semua sekte besar menggunakan jaringan dan koneksi mata-mata mereka, tetapi pencarian mereka tidak membuahkan hasil. Itu benar-benar tampak seolah-olah Lin Ming telah meninggal. Beberapa tahun kemudian, kekuatan yang lebih besar ini perlahan akan melupakan masalah ini. Lin Ming hanyalah bakat langka yang jatuh dari langit, seperti meteor yang jatuh. Ketika orang-orang menyebutkan bakat nomor 1 di wilayah Cakrawala Selatan ini, akan ada mereka yang menghela nafas dan juga mereka yang iri. Bahkan ada beberapa yang tidak bisa tidak menertawakan fakta ini. Seorang jenius yang mati bukan lagi seorang jenius. Dengan tidak adanya Lin Ming, wilayah Cakrawala Selatan masih tetap dalam kekacauan. Perang Laut Selatan berlanjut seperti sebelumnya. Meskipun Suan Wuji telah gagal dalam pencariannya untuk akar naga nirvana, pada akhirnya, Giant Leviathan Saint Beast jatuh ke tangannya. Dengan keterlibatan klan naga banjir hitam, api perang membakar seluruh wilayah Horizon Selatan. Episode ke-512, dengan judul Hukum Ruang dan Waktu. Langsung ke dalam alurnya. Ini adalah saluran luar angkasa. Lin Ming melihat saluran di sekitarnya yang meluap dengan warna cerah, terkejut sampai-sampai dia bahkan tidak bisa berbicara. Dia merasa seolah-olah dia hidup dalam kaleidoskop, dengan warna yang tak terhitung jumlahnya mengalir melewatinya dengan kecepatan tinggi. Warna-warna ini bercampur dan bergabung menjadi satu, menyebabkan Lin Ming merasa pusing karena sensasi visual yang luar biasa. Saat Lin Ming melihat strip energi warna-warni, pikirannya bergerak, apakah garis-garis ini yang disebut energi ruang angkasa? Teknik Great Desolate Halberd Art memiliki banyak gerakan yang mencakup konsep ruang dan konsep waktu. Demikian pula, Golden Rock Shattering the Void juga berputar di sekitar konsep ruang. Namun, sampai sekarang, Lin Ming bahkan belum mulai memahami bagaimana konsep ruang bekerja. Ini karena dia tidak tahu di mana harus berhubungan dengan energi ruang angkasa yang sulit dipahami dan misterius ini. Biasanya, ruang di dalam dunia berada dalam kondisi mapan dan energi ruang disembunyikan. Hanya di saluran luar angkasa seseorang dapat melihat kekuatan ruang aktif. Lin Ming merasa seolah-olah pikirannya telah menyatu dengan energi ruang ini. Jiwa, kemauannya, dan bahkan tubuhnya tampak berubah menjadi keadaan energi, sangat cocok dengan aliran ruang. Saat dia dengan cepat melakukan perjalanan melalui jarak yang tak berujung, dia merasakan perasaan luar biasa yang tak terlukiskan. Apakah ini hukum ruang angkasa? Konsep ruang. Saat Lin Ming membenamkan dirinya dalam memahami konsep ruang, dia tiba-tiba mendengar suara Demon Sin di telinganya. Orang suci ini mendorong Anda untuk tidak terlalu memanjakan perasaan ini. Jika tidak Anda akan kehilangan diri Anda dalam ruang yang bergejolak dan tubuh Anda akan mendekonstruksi, menjadi energi, tidak akan ada cara untuk membawa Anda kembali bersama. Saya tidak peduli tentang Anda, tetapi orang suci ini masih tinggal di laut spiritual Anda. Aku tidak ingin mati bersamamu. Petik 2. Kata-kata Demon Sin seperti alarm yang membangunkan Lin Ming. Lin Ming terkejut tiba-tiba menemukan bahwa energi di sekitar tubuhnya berhamburan,
seperti bunga dandelion yang tertiup angin. Hati Lin Ming menjadi dingin, dan dia dengan cepat menarik persepsinya. Saat dia setengah jalan, dia tiba-tiba merasakan guncangan di tubuhnya, dan sesuatu seperti kerucut tajam menusuknya, diikuti oleh migrain yang parah. Pikirannya melambat, dan sepertinya dia hidup dalam mimpi buruk. Dia jelas-jelas sadar, tetapi mustahil baginya untuk bergerak. Bahkan bernapas pun sulit. Ini adalah badai luar angkasa. Lin Ming akhirnya berkata kepada Demon Sin dengan sedikit usaha. Tidak, badai antariksa tidak terlihat seperti ini adalah putaran ruang dan waktu. Suara Demon Sin juga terdengar dalam semburan yang terputus-putus, sepertinya dia tidak bisa beradaptasi dengan sempurna pada situasi ini. Ruang dan waktu diputarbalikkan. Pikiran Lin Ming bergetar dan dia langsung mengerti apa arti Demon Sin. Yang disebut space warp mengubah skala ruang yang biasa digunakan seseorang, dan berbeda dari ruang sebenarnya. Adapun distorsi waktu, itu subjektif terhadap waktu seseorang, dan berbeda dari laju aliran waktu normal. Apakah ini hukum ruang dan waktu yang dijelaskan dalam Seni Tombak Darah Desolate Besar? Lin Ming merasa seolah-olah dia hampir bisa menyentuh beberapa ambang batas. Tetapi, saat ini, dia tidak mampu untuk merenungkan ini. Dia hanya bisa mencoba mengingat perasaan aneh tak berdaya tentang ruang dan waktu yang berputar di sekelilingnya. Dia mencoba untuk menyesuaikan pemikiran dan aliran esensi sejati batinnya untuk beradaptasi dengan waktu dan ruang yang berbeda ini. Esensi sejati dalam meridian Lin Ming terus-menerus memadat dan berubah, tetapi dia masih tidak dapat mengikuti perjalanan waktu yang memutar. Ini menyebabkan semua gerakan Lin Ming tampak sangat lambat. Ini adalah pengalaman baru dan baru bagi Lin Ming, tetapi juga sangat berbahaya. Ini juga pertama kalinya Lin Ming bersentuhan dengan hukum ruang dan waktu yang misterius. Pada saat ini, suara Demon Sin yang lemah dan terburu-buru muncul di telinga Lin Ming. Di depan Anda, turbulensi ruang angkasa. Lin Ming terkejut. Dia mendongak untuk melihat bahwa ada jeda di saluran cahaya berwarna pelangi di depannya. Energi garis luar angkasa di sana kacau dan kacau, seolah-olah badai bertiup melaluinya. Ini buruk. Lin Ming menggertakkan giginya dan memutar esensi sejati tubuhnya hingga batasnya. Busur petir mengelilingi Lin Ming, dan pada saat yang sama 15 segel peminum darah juga berputar di sekitar Lin Ming, berputar-putar. Bang! Lin Ming tiba-tiba bergetar, dan busur guntur yang mengelilinginya langsung bubar. Segel peminum darah bahkan tersebar, segera menjadi jauh lebih redup. Pada saat itu, Lin Ming merasa seolah-olah sedang diperas bersama oleh dua gunung, organnya hampir meledak. Bahkan setelah menyelesaikan 100% tempering marau, kerangkanya terus mengeluarkan suara letusan, tidak mampu menahan tekanan yang begitu besar. Peng! Di jari manis Lin Ming, cincin spasial kelas rendah langsung meledak, potongan-potongan itu jatuh ke aliran ruang yang bergejolak. Lin Ming menyaksikan tumpukan slip giok dan pil berubah menjadi abu, langsung dan benar-benar dimusnahkan. Mengejutkan melihat benda-benda material ini berubah menjadi abu dan menghilang tanpa jejak, sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Bang! Saat cincin spasial meledak, Lin Ming merasa seolah-olah dia telah menabrak dinding logam tebal. Organnya bergetar, dan rasa manis keluar dari bagian belakang tenggorokannya seolah-olah dia mengeluarkan seteguk darah. Tetapi bahkan sekarang, Lin Ming telah menahan tekanan ini dan belum membuka kekuatan dewa sesat. Dia sadar bahwa ini hanyalah awal dari aliran ruang angkasa yang bergolak. Jika dia membuka kekuatan dewa sesat sekarang, maka dia tidak akan bisa menahan badai luar angkasa yang lebih ganas dan berbahaya yang ada di balik badai ini. Sayangnya, di saluran luar angkasa ini, tidak ada ruang baginya untuk memahami konsep ruang dan waktu. Dia hanya bisa mencap perasaan itu ke dalam benaknya dan mencoba mengingat sebanyak mungkin. Lin Ming,
di depanmu. Aliran ruang turbulen kedua. Petik 2. Suara Demon Sin terdengar di benak Lin Ming. Dia mendongak untuk melihat bahwa tidak terlalu jauh juga masa energi ruang angkasa yang benar-benar kacau. Terkadang berkah adalah kutukan, dan kutukan ini tidak bisa dihindari. Lin Ming mengambil pil dari cincin spasial utamanya dan menelannya. Dia memutar esensi sejati tubuhnya sampai batas dan memanggil segel peminum darah, langsung bergegas ke aliran ruang yang bergejolak. Terkadang berkah adalah kutukan, dan kutukan ini tidak bisa dihindari. Lin Ming mengambil pil dari cincin spasial utamanya dan menelannya. Dia memutar esensi sejati tubuhnya sampai batas dan memanggil segel peminum darah, langsung bergegas ke aliran ruang yang bergejolak. Setelah beberapa hari, Lin Ming bangun dari komanya. Matanya terbuka, dan kabur-kabur di sekitarnya mulai jelas. Dia terkejut menemukan bahwa dia terbaring di padang rumput yang luas dan luas. Rerumputan di bawahnya basah, dan itu menempel dengan tidak nyaman di tubuhnya. Lin Ming dengan sedih tersenyum saat mengingat pengalaman beberapa hari yang lalu. Ketika dia telah mengambil susunan transmisi sebelumnya, dia telah sampai di tujuan ini dalam sekejap mata. Tapi, rangkaian transmisi kuno jarak jauh ini sebenarnya memiliki transmisi yang berlangsung selama 3 hari penuh. Dalam 3 hari ini, Lin Ming telah mengalami bahaya yang tak terhitung jumlahnya di saluran luar angkasa. Arus ruang yang bergolak, badai ruang angkasa, pusaran air ruang angkasa, lubang hitam misterius, dan bahkan lengkungan waktu, semua ini dipikul oleh Lin Ming. Dengan kemauannya, dia mampu bertahan melalui semuanya. Dia bahkan telah dengan bersih makan hampir semua pil yang dimilikinya. Kemudian pada hari ketiga, bahkan Demon Sin, yang sedang beristirahat di lautan spiritual Lin Ming, telah membantu Lin Ming menahan badai luar angkasa. Bagaimanapun, mereka semua berada di perahu bersama dan begitu Lin Ming meninggal, mereka berdua akan mati. Pada akhirnya, Lin Ming adalah lampu yang telah membakar semua minyaknya dan bahkan Demon Sin telah menarik kekuatan jiwanya secara berlebihan, dipaksa untuk jatuh tertidur lelap. Tapi kemudian, mereka akhirnya lolos dari aliran ruang yang bergejolak. Namun, setelah keluar dari susunan transmisi, Lin Ming hanya bisa mengeluh tentang kesulitan di hatinya. Ternyata titik keluar dari susunan transmisi berada di puncak gunung yang sangat berbahaya yang naik ke Primal Chaos Heavens. Primal Chaos Heavens adalah tempat asal energi logam, kayu, air, api, tanah, angin, dan guntur semuanya ada di negara terkuatnya, itu sangat brutal dan tirani. Jika seorang seniman bela diri dengan kultivasi yang tidak mencukupi terkena Primal Chaos Heavens, maka mereka akan dipukul sampai mati oleh aliran energi asal yang mematikan. Jika Lin Ming berada dalam kondisi prima, dia secara alami tidak akan peduli disambar oleh arus energi asal semacam ini. Tetapi saat ini, dia benar-benar kehabisan energi. Setelah diserang oleh arus energi asal ini, situasi tubuhnya menjadi lebih buruk. Setelah dia menggunakan sisa-sisa kekuatannya untuk melarikan diri dari Primal Chaos Heavens, Lin Ming bahkan tidak memiliki energi tersisa untuk terbang. Kembali ketika Lin Ming berada di Pulau Aurora Selatan, dia telah menghilangkan sejumlah besar regu wilayah setan Laut Selatan dan telah mengambil cincin spasial mereka, dan juga merebut beberapa perahu roh. Jika bukan karena harta karun inilah yang bisa dia bawa untuk dinaiki alih-alih berjalan, maka Lin Ming mungkin benar-benar binasa di sini di Primal Chaos Heavens. Sebelum dia menyadarinya, Lin Ming kehilangan kendali atas perahu roh karena esensi sejatinya yang lemah dan menabrak padang rumput, segera jatuh tanpa sadar setelahnya. Dia tidak tahu berapa lama dia tidak sadarkan diri, tetapi setelah dia bangun dia merasakan perutnya bergemuruh. Lin Ming sangat lapar. Setelah memeriksa tubuhnya, dia menemukan bahwa dari 6 atau 7 cincin spasial aslinya, hanya ada 1 cincin tingkat tinggi yang tersisa.
Adapun cincin spasial lainnya, semuanya meledak di bawah tekanan aliran ruang yang bergejolak. Cosmic Melting Furnace masih ada dengan aman dan sehat di dalam dantian Lin Ming. Semua harta karun Lin Ming yang paling berharga, pil, slip giok, dan bahkan cahaya mimpi yang mengecewakan semuanya terkandung dalam Cosmic Melting Furnace. Untungnya, tidak ada masalah dengan mereka. Hanya saja dengan kondisi Lin Ming saat ini, belum lagi membuka Cosmic Melting Furnace, tetapi bahkan memanggilnya pun mustahil. Adapun tubuhnya, Lin Ming tersenyum kecut. Sekitar 70% dari meridiannya telah rusak, dan dia tidak bisa menghubungkan esensi aslinya. Hal ini menyebabkan dantian Lin Ming menjadi seperti danau tanpa air, hampir mengering. Dan yang terburuk adalah tulang, sumsum dan organ Lin Ming terluka. Lin Ming memiliki kemampuan pemulihan yang sangat kuat, tetapi masih membutuhkan waktu lama untuk memulihkan kerusakan pada sumsum tulangnya. Ini sangat buruk. Lin Ming menghela nafas. Dia memaksakan senyum dan menggelengkan kepalanya. Jika dia tidak bisa menghubungkan esensi sejati di meridiannya, maka dia tidak bisa berlatih metode kultivasinya. Jika memang begitu, maka dia akan menggunakan waktu ini untuk merenungkan hukum ruang dan waktu dengan benar yang telah dia alami beberapa hari yang lalu. Ini bisa dianggap panen terbesar yang dia dapatkan dari perjalanan melalui luar angkasa. Dengan cara ini, beberapa hari telah berlalu. Lin Ming dengan lapar makan ransum keringnya dan dengan haus meminum air asal matahari di dalam cincin spasialnya. Saat dia merenungkan hukum ruang dan waktu, dia diam-diam menunggu sumsum tulang dan tubuhnya beregenerasi. Tetapi pada hari ini, sebuah karavan muncul di padang rumput. Suara unta memasuki telinga Lin Ming. Dia mendongak dan tersentak. Yang disebut unta, itu besar sampai-sampai menakutkan. Unta itu tingginya 30 hingga 40 kaki, dan satu kaki setinggi 2 orang. Ketika Lin Ming melihat orang-orang yang naik di atas unta, dia bahkan lebih terkejut. Orang itu berwarna biru tua keabu-abuan metal seluruhnya. Dia bertelanjang dada, dan ototnya sangat besar. Lengannya lebih tebal dari paha orang dewasa, dan dia memiliki telinga lancip sepanjang setengah kaki. Dia membawa kapak besar di punggungnya, dan batang itu setebal lengan. Pada saat ini, sosok ini memandang Lin Ming dengan jijik. Setan raksasa. Lin Ming tercengang. Orang ini sekarang sebenarnya adalah anggota ras iblis raksasa. Itu adalah ras yang sama dengan Kaisar Besar Netherworld dan Kaisar Iblis. Astaga, apa dia sudah sampai di dunia yang sama dengan iblis raksasa? Episode ke-513, dengan judul Dunia Iblis Raksasa. Langsung ke dalam alurnya. Apakah ini dunia tempat ras iblis raksasa hidup atau apakah ini benua tumpahan langit? Lin Ming tercengang. Dia ingin memanggil Demon Sin, tetapi karena Demon Sin telah menarik kekuatan jiwanya secara berlebihan, dia terpaksa tertidur lelap. Tidak peduli bagaimana Lin Ming mencoba memanggilnya, tidak ada tanggapan. Lin Ming akhirnya menyerah mencoba menghubunginya. Berpikir tentang itu, Kaisar Iblis sendiri berasal dari ras iblis raksasa kuno. Jika demikian, maka tidak akan aneh jika rangkaian transmisi jarak jauh istana kerajaan Dewa Iblis terhubung ke dunia ras iblis raksasa. Apakah Kaisar Besar Netherworld yang muncul 3000 tahun yang lalu juga berasal dari dunia iblis raksasa? Saat Lin Ming berpikir, kulitnya tiba-tiba berubah dan cahaya suram bersinar di matanya. Dia melihat iblis raksasa di punggung unta besar itu mengeluarkan rantai tebal dari saku dan melemparkannya ke arahnya. Apa? Melihat mata bercanda yang lain, Lin Ming menggerutu karena marah. Seluruh tubuhnya terluka parah, dan dia tidak dapat menggunakan esensi aslinya atau kekuatan tempering marau saat ini. Bahkan setelah beberapa hari pemulihan, dia hanya bisa menggunakan sedikit kekuatan tubuhnya. Dengan kondisi Lin Ming saat ini,
dia hanya akan bisa menyamai seniman bela diri alam Hautian normal. Lin Ming bergerak ke samping, menghindari rantai dan memanfaatkan waktu untuk berdiri. Setan raksasa di atas punggung unta memelototinya, dan Lin Ming tanpa sadar ingin mengeluarkan senjatanya. Namun, terlepas dari apakah itu Great Desolate Blood Halberd atau Purple Comet Spear, keduanya berada di dalam Cosmic Melting Furnace yang tidak bisa dia keluarkan. Bahkan jika dia bisa, Lin Ming tidak akan berani. Dengan kelemahannya saat ini, mengambil harta karun semacam itu hanya meminta seseorang untuk datang dan membunuhnya untuk harta miliknya. Moda, apa yang terjadi? Suara lain datang dari belakang iblis raksasa penunggang unta. Lin Ming tercengang. Ini sebenarnya bahasa ras iblis raksasa. Lin Ming telah mewarisi ingatan Kaisar Iblis, sehingga dia dapat memahami sekitar 80 hingga 90% kata-kata pihak lawan. Hehe, hari ini adalah hari keberuntungan, kami berhasil mendapatkan budak lagi. Seorang seniman bela diri alam Hautian bernilai sedikit uang. Tapi, sayang, yayasannya kurang. Petik 2. Iblis raksasa yang disebut Moda berkata sambil melompat dari unta. Dalam situasi Lin Ming saat ini, meridiannya diblokir di banyak tempat, dan esensi sebenarnya dalam dantiannya berantakan dan kurang. Tidak peduli bagaimana seseorang melihatnya, seolah-olah dia adalah seniman bela diri alam Hautian. Seorang seniman bela diri alam Siantian memiliki esensi sejati mereka diringkas menjadi siklon di dantian mereka, itu pasti tidak terlihat seperti ini. Juga, ada banyak penyumbatan sekarang di meridian Lin Ming yang merupakan tanda utama dari fondasi yang tidak stabil. Inilah mengapa iblis raksasa bernama Moda mengasumsikan ini. Seorang manusia, yah, kamu hanya bisa bergantung pada kultivasi mereka. Tidak buruk kalau yang ini telah mencapai alam Hautian. Demon raksasa lainnya mengejek, orang ini mungkin bernilai kristal setan darah tingkat rendah. Saat dua setan raksasa bergurau, mereka benar-benar menganggap Lin Ming sebagai semacam hewan ternak. Ini menyebabkan Lin Ming terbakar amarah. Tapi, situasinya saat ini sangat buruk, akan menjadi keputusan yang sangat bodoh di pihaknya untuk memulai konflik apapun di sini. Mereka mengira saya seorang budak. Tidak heran mereka melemparkan rantai itu ke arahku sejak awal. Mereka ingin mengunciku seperti budak. Petik 1. Lin Ming tahu bahwa di suatu tempat yang jauh, tanah tandus, seperti hutan belantara selatan, jika seseorang menangkap orang biadab maka orang buas itu akan menjadi budak mereka. Dan sekarang dia berada di dunia iblis raksasa, sebagai manusia, tidak aneh kalau dia akan berubah menjadi budak jika dia tertangkap di alam liar. Lin Ming melihat kultivasi mereka dan terkejut melihat dantian mereka benar-benar kosong. Bahkan dapat dikatakan bahwa mereka tidak memilikinya. Bukankah mereka bahkan seniman bela diri alam Hautian? Tampaknya kedua iblis raksasa ini juga belum menghubungkan meridian mereka. Jika mereka manusia, mereka akan menghubungkan meridian mereka selama mereka mencapai periode kondensasi puls. Mereka juga bukan seniman bela diri periode kondensasi pulsa. Hati Lin Ming menjadi dingin, dan kemudian dia tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Bisa jadi mereka tidak mengikuti alam Siantian, jalur ranah inti bergulir dari sistem pengumpulan esensi. Sangat mungkin bahwa yang mereka perbaiki adalah tubuh mereka sendiri, dan mengikuti jalur tempering marau. Jadi seperti itu. Lin Ming akhirnya jelas mengapa ada hukum aneh seperti itu di dalam dunia istana kekaisaran Dewa Iblis yang rusak yang menekan sistem berbasis esensi sejati. Sebagian besar murid istana kekaisaran Dewa Iblis telah berlatih memurnikan tubuh mereka. Dengan cara ini, jika istana kekaisaran Dewa Iblis pernah diserang oleh seniman bela diri dari sistem pengumpulan esensi, maka seniman bela diri itu akan ditekan oleh hukum di sana. Secara alami,
Istana Kekaisaran Dewa Iblis akan memiliki keuntungan besar dalam situasi ini. Memikirkan hal ini, Lin Ming tersenyum sedih. Tampaknya kesempatan besar yang dia temukan di Istana Kekaisaran Dewa Iblis yang dia manfaatkan adalah karena alasan ini. Nak, aku menasihatimu untuk menjadi pintar dan tidak melawan. Jika tidak, kamu akan mengalami sakit daging. Moda mencibir saat dia melihat Lin Ming. Mata Lin Ming bersinar dengan cahaya dingin. Namun, dia akhirnya tidak melakukan apapun. Jika dia bertarung sekarang, maka kemungkinan besar dia akan mati. Dia berbalik untuk melihat karavan di belakang Moda, hanya untuk menemukan karavan besar dengan lusinan orang. Tapi, termasuk Moda, hanya ada 3 dari mereka yang berasal dari ras iblis raksasa, sisanya adalah manusia. Dari puluhan manusia, ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Kebanyakan dari mereka adalah orang dewasa muda, tetapi ada juga beberapa orang tua yang bercampur di dalamnya. Kebanyakan dari mereka adalah manusia, dan hanya beberapa yang merupakan seniman bela diri. Dari seniman bela diri itu, kultivasi mereka sangat rendah. Tak satu pun dari mereka yang melampaui tahap altering muscle. Manusia-manusia ini mengikuti karavan atau membawa bagasi bersama mereka. Mereka semua mengenakan pakaian abu-abu usang dan sepatu kain tipis, dan beberapa dari mereka juga memiliki bercak besar di pakaian mereka. Ketika Lin Ming melihat ini, dia sadar bahwa semua orang ini adalah budak. Di dunia Giant Demons, sepertinya Giant Demons adalah ras yang lebih tinggi. Maka, tidak aneh jika ras yang berbeda diambil sebagai budak. Di belakang Demon Raksasa, seorang lelaki tua yang mengikuti karavan memandang Lin Ming dan menghela nafas. Lin Ming jelas masih muda dan berbakat. Dia telah mencapai alam hautian, tetapi masih ditangkap untuk menjadi budak. Saya akan memberi Anda 3 napas waktu untuk memikirkannya. Apakah Anda ingin menurut, atau mati? Moda berkata dengan agak tidak sabar. Lin Ming memadamkan amarah yang berkembang di dalam hatinya. Pada saat berikutnya dia sudah tenang. Meskipun dia tidak tahu apa budidaya ketiga iblis raksasa ini, dia masih bisa memperkirakan bahwa kekuatan mereka di atas seniman bela diri Xiantian normal. Dengan Lin Ming dalam keadaan yang buruk, dia sama sekali tidak akan menjadi tandingan mereka. Dia hanya bisa menahan ini sampai dia benar-benar memulihkan kekuatannya. Melihat Lin Ming melepaskan perlawanannya, Moda sangat puas, sepertinya kamu cukup pintar. Sekarang pergi ke belakang grup. Anda akan diberikan pengaturan pekerjaan penambangan nanti. Jika kamu bekerja cukup keras, kamu bahkan mungkin bisa menghilangkan status budakmu. Petik 2. Lin Ming tidak mengatakan satu dunia pun, dia diam-diam berjalan ke grup. Moda sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Dia berteriak ke karavan dan melanjutkan perjalanan. Setelah Lin Ming diam-diam tiba di belakang karavan, dia akhirnya mendatangi seorang pria tua yang sedang mengendarai gerobak. Kultivasi pria tua ini berada pada tahap mengubah otot dan dia mengendarai kereta selebar 30 kaki sendirian. Di depan gerbong, ada 6 kuda yang setidaknya 3 kali lebih besar dari kuda yang biasa dilihat Lin Ming. Setiap kuda sangat kuat dan bertenaga, dengan kaki yang tebal dan kokoh. Bukan hanya itu, tetapi setiap kuda ini memiliki tanduk yang mencuat di kepalanya. Anak muda, kamu dari luar, kan? Orang tua itu sangat ahli dalam mengemudikan kereta. Saat dia mengemudi, dia juga merokok. Alis Lin Ming terangkat, Dari arti paman, apakah sering ada orang luar? Petik 2. Episode ke-514, dengan judul Tampar Dirimu 50 Kali. Langsung ke dalam alurnya. Lin Ming perlu memahami dunia iblis raksasa yang aneh ini sesegera mungkin dan mempelajari situasi umumnya. Dia perlu mengetahui distribusi kekuatan, berapa banyak master yang ada dan seberapa kuat mereka, dan segala macam hal lainnya untuk mencegah dirinya dari mengarungi masalah.
Semakin bingung dia, semakin besar bahaya yang akan dia hadapi. Orang luar jarang datang. Hanya saja pakaian Anda tidak mirip dengan milik seseorang dari Bewitching Cloud Prairie. Di padang rumput ini, manusia tidak diperbolehkan mengenakan pakaian berwarna, mereka hanya bisa memakai baju abu-abu. Jika tidak, keinginan akan dihukum. Ini adalah satu-satunya alasan saya mengatakan Anda adalah orang luar. Apakah Anda tersesat di dalam Bewitching Cloud Prairie? Petik 2. Lin Ming mengambil kesempatan ini dan mengangguk. Ya, saya memang datang dari luar. Paman, seberapa besar Bewitching Cloud Prairie ini? Kekuatan macam apa yang ada di sini? Petik 2. Bewitching Cloud Prairie, orang tua itu membuang abu asapnya dan berkata, Bewitching Cloud Prairie adalah tanah yang sangat luas dan luas. Ada ratusan demi ribuan suku iblis raksasa besar dan kecil yang ada di sini, dan ada juga sejumlah kecil suku manusia. Suku manusia. Lin Ming tertegun, manusia juga dapat membentuk suku di sini. Ya, ada juga manusia yang kuat. Dalam Bewitching Cloud Prairie ini, kekuatan adalah kekuatan, dan kekuatan adalah rasa hormat. Selama seseorang kuat dan memiliki warisan, mereka dapat mengumpulkan sekelompok seniman bela diri bersama. Mereka dapat memupuk, mengembangkan, menumbuhkan, memperkuat, dan membawa masuk manusia fana untuk berkembang lebih lagi. Seperti ini, sebuah suku akan dibentuk. Petik 2. Lin Min mengangguk. Tampaknya dunia iblis raksasa ini bahkan lebih kacau daripada benua tumpahan langit. Dia tidak perlu bertanya untuk membayangkan bahwa suku-suku ini bersaing untuk mendapatkan sumber daya. Ada wilayah, tambang esensi sejati, dan hal-hal lain. Pembantaian besar-besaran juga tidak bisa dihindari. Jika suatu suku dimusnahkan, itu mungkin urusan biasa atau bahkan dalam semalam. Saat Lin Ming memikirkan hal ini, dia bertanya, Paman, pernahkah Anda mendengar tentang Sky Spill Continent? Benua tumpahan langit. Orang tua itu terkejut, aku tidak tahu apa itu benua tumpahan langit yang kau bicarakan, tapi daratan ini disebut benua iblis suci. The Bewitching Cloud Prairie juga hanya sebagian kecil dari benua setan suci. Petik 2. Jadi begitulah. Meskipun dia sebagian mengharapkan ini, Lin Ming diam-diam masih terkejut mendengar lelaki tua itu berbicara tentang ini. Benua tumpahan langit juga sangat luas, dan wilayah horizon selatan hanyalah sebuah sudut kecil dari daratan itu. Tapi sampai sekarang, Lin Ming tidak pernah meninggalkan wilayah Cakrawala Selatan. Dan saat ini, sepertinya benua iblis suci ini tidak lebih kecil dari benua tumpahan langit. Paman, aku bertanya-tanya, di Bewitching Cloud Prairie ini, siapa pemimpin iblis raksasa terkuat? Terkuat, orang tua ini tidak terlalu jelas. Tapi, saya tahu bahwa ada beberapa suku besar di awan penyihir ini yang mungkin memiliki pembangkit tenaga Raja Iblis. Suku terbesar mungkin memiliki Raja Iblis Bintang 2, atau bahkan Raja Iblis Bintang 3. Petik 2. Lin Min sedikit bingung, apa dunia manusia yang cocok dengan Raja Iblis Bintang 3? Siantian. Inti berputar. Petik 2. Orang tua itu memandang Lin Ming dengan heran, jelas, dia pikir itu aneh bahwa Lin Ming sepertinya tidak tahu apa-apa. Namun dia tetap memberikan penjelasan yang detail. Ras iblis raksasa mempraktekkan metode kultivasi yang berbeda dengan kita manusia. Kami mengolah dantian, dan mereka mengolah tubuh dan kristal iblis. Mereka yang memulai di ranah transformasi tubuh disebut tentara iblis. Mereka yang telah memadatkan kristal iblis mereka disebut jenderal iblis. Setelah mereka mencapai sukses besar dari kristal iblis mereka, mereka disebut Raja Iblis. Dan di atas Raja Iblis, ada Kaisar Iblis, tapi keberadaan itu adalah legenda. Petik 2. Tentara Iblis, Raja Iblis, dan Jenderal Iblis semuanya dibagi menjadi 6 peringkat.
Jika kamu ingin tahu alam manusia apa yang dimiliki oleh Jenderal Iblis atau Raja Iblis juga, maka itu terlalu sulit. Itu karena di dalam ras iblis raksasa, bakat, tubuh, dan kekuatan bertarung mereka secara keseluruhan lebih tinggi daripada manusia. Pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Iblis mungkin sama dengan pembangkit tenaga inti revolving manusia dalam hal status relatif dalam suku mereka, tetapi pembangkit tenaga listrik Raja Iblis akan selalu meremehkan pembangkit tenaga inti revolving manusia. Petik 2. Orang tua itu memberikan banyak informasi. Lin Ming dapat dengan cepat memperkirakan apa divisi budidaya dalam ras iblis raksasa. Bintang 1 hingga 6 dari prajurit iblis kemungkinan besar sama dengan 6 tahap periode transformasi tubuh manusia. Jenderal iblis bintang 1 sampai 6 mungkin setara dengan alam Hautian dan Xiantian manusia. Dan Raja Iblis bintang 1 sampai 6 mungkin sama dengan seniman bela diri inti berputar manusia. Adapun Kaisar Iblis, mereka setara dengan alam laut ilahi. Tentu saja, ini hanya perkiraan kasar. Metode budidaya ras iblis raksasa benar-benar berbeda dari manusia. Setan raksasa memiliki tubuh yang lebih kuat daripada manusia. Lin Ming hanya membuat perkiraan ini untuk lebih memahami situasi. Sepertinya metode budidaya ras iblis raksasa tidak sama dengan sistem transformasi tubuh dari alam para dewa. Benar-benar ada banyak jalan yang harus ditempuh dalam jalur seni bela diri. Saya bertanya-tanya seberapa kuat saya akan berada dalam kondisi saya yang paling lengkap. Petik 2. Setelah Lin Ming menerobos ke alam Xiantian dan secara bersamaan menyelesaikan 100% tempering marau, dia hanya memiliki pemahaman yang kabur tentang kekuatannya sendiri. Dia mampu membunuh Lei Jingtian di bawah penindasan hukum dunia yang rusak. Jika demikian, maka kekuatannya mungkin paling awal dari pusat kekuatan ranah inti bergulir tengah. Dia bahkan mungkin sedikit lebih kuat dari Mu Qianyu, tapi tidak terlalu banyak. Lin Ming bertanya, "Paman, di alam apa raksasa Demon Moda itu?" Orang tua itu dengan cepat memucat mendengar pertanyaan ini. Dia dengan cepat berbisik, "Anak muda, jangan bicara terlalu gegabah. Moda punya banyak telinga di sini. Di Bewitching Cloud Prairie ini, seorang budak tidak dapat memanggil tuannya secara langsung dengan namanya. Mereka harus menyebut mereka sebagai tuan atau tuan, jika tidak lidah mereka akan dipotong." Petik 2. Lidah akan dipotong, Lin Ming mengerutkan kening. Tampaknya Bewitching Cloud Prairie ini memiliki aturan hierarki yang sangat ketat. Orang tua itu sepertinya tidak tahu bagaimana menggunakan transmisi suara esensi sejati. Dia menyingkirkan pipa rokoknya dan dalam bisikan pelan berkata, "Tuan Moda adalah Jenderal Iblis Bintang 5, seorang Master Xiantian manusia tidak akan menjadi tandingan Tuan Moda." Petik 2. Jenderal Iblis Bintang 5, sampai ke ranah Raja Iblis, harus setara dengan ranah Xiantian tengah dan akhir. Tapi, lelaki tua ini benar-benar mengatakan bahwa seorang seniman bela diri Xiantian manusia bukanlah tandingan Moda. Lin Ming dengan santai tersenyum. Ras demon raksasa ini mungkin secara alami lebih kuat dari manusia, tetapi itu juga mungkin karena manusia di dalam Bewitching Cloud Prairie terlalu lemah. Jika itu adalah seniman bela diri Xiantian seperti Mu Qianyu atau Mu Bingyun, maka 10 Mo Das hanya akan menyajikan makanan. Lin Ming mengobrol dengan lelaki tua itu, dan akhirnya sampai pada pemahaman dasar tentang Bewitching Cloud Prairie. Karena lelaki tua itu baru saja melakukan kultivasi tahap altering muscle, dia tidak tahu terlalu banyak tentang apa yang terjadi di luar Bewitching Cloud Prairie. Seperti ini, mereka berbicara sampai matahari terbenam, sebelum akhirnya mencapai tujuan mereka. Suku hijau diam yang mereka temui hanyalah suku berukuran sedang di dalam Bewitching Cloud Prairie. Dalam Silent Green Tribe, tidak ada satupun bangunan batu. Sebaliknya, itu hampir seluruhnya adalah tenda.
Tenda-tenda ini jauh lebih besar dari yang pernah dilihat Lin Ming sebelumnya. Bahkan ada beberapa tenda yang tingginya 200 kaki dan lebih mirip istana. Seluruh suku diwarnai dengan gaya abu-abu tua. Cocok dengan matahari terbenam yang luas dari padang rumput luas di belakangnya, itu memberikan perasaan yang sangat berat dan khusyuk. The Silent Green Tribe tidak punya dan tembok. Di luar kumpulan tenda yang masif, hanya ada pagar dari batang kayu yang mengelilingi mereka. Pagar ini tingginya lebih dari 100 kaki, dan ujungnya dipotong menjadi ujung yang tajam. Mereka seperti pedang tajam yang menusuk ke langit, mengerikan dan ganas. Berjalan ke suku, orang bisa melihat giant demons setinggi 10 kaki di mana-mana. Mereka semua bertelanjang dada, dan kulit mereka berwarna logam gelap. Lin Ming sendiri tidak pendek, tetapi dibandingkan dengan iblis raksasa ini, dia hanya hampir mencapai bahu mereka. Ketika iblis raksasa ini melihat Lin Ming dan manusia lainnya, mereka mengabaikannya atau melirik mereka dengan acuh tak acuh. Setan raksasa sombong dan percaya pada keunggulan ras mereka. Bagi mereka, manusia adalah kata yang sama untuk budak kecil dan lemah. Dalam Silent Green Tribe, setidaknya ada 2 kali lebih banyak manusia daripada giant demons. Sebagian besar manusia di sini berstatus budak, tapi ada sebagian kecil yang berstatus orang biasa. Namun, meski mereka disebut orang biasa, status mereka tidak jauh lebih tinggi dari budak. Setiap tahun mereka harus melakukan sejumlah besar layanan dengan imbalan jatah yang sedikit, semuanya untuk mempertahankan hidup mereka. Apakah itu orang biasa atau budak? Setiap orang memiliki plat identitas. Nama mereka tertulis di plat identitas rakyat jelata. Adapun seorang budak, mereka memiliki nomor dan nama pemiliknya yang tertulis. Setan raksasa sering menyebut budak mereka dengan angka-angka ini. Setelah Moda memasuki kota, dia sama sekali tidak peduli dengan Lin Ming. Dibandingkan dengan Jenderal Iblis Bintang 5 yang bahkan tidak bisa ditandingi oleh Master Xiantian manusia, seorang seniman bela diri Hautian dengan fondasi yang goyah seperti Lin Ming tidak membutuhkan perhatiannya. Moda menyuruh seorang pelayan membawa Lin Ming ke aula pendaftaran budak, dan kemudian pergi ke suku untuk bersenang-senang. Lin Ming dibawa ke aula urusan manusia ras iblis raksasa. Di sana, dia diberi tempat, plat identitas, serta pembagian kerjanya. Setan raksasa yang mengelola aula urusan manusia sedikit lebih pendek dari kebanyakan setan raksasa lainnya. Yang di depannya hanya setinggi 9 kaki. Di wajah giant demon ini, ada bekas luka yang terlihat sangat ganas. Lin Ming dengan acuh tak acuh meliriknya. Setelah waktu yang lama, dia masih belum dapat secara akurat menentukan apa budidaya iblis raksasa ini. Tapi, dia bisa memperkirakan bahwa dengan auranya, demon raksasa berwajah bekas luka ini kemungkinan besar adalah Jenderal Iblis Bintang 3. Itu berarti dia setara dengan seniman bela diri alam Hautian manusia. Demon raksasa berwajah bekas luka dengan malas memandang Lin Ming. Dia dengan tidak sabar berkata, kultivasi. Usia. Budidaya alam Hautian awal, 23 tahun. Lin Ming dengan tenang menjawab, nadanya datar. Pada saat ini, dantian Lin Ming berantakan dan sangat mendung. Banyak meridiannya juga diblokir. Dia tampak tidak berbeda dari seniman bela diri alam Hautian pada umumnya. Jangankan demon raksasa berwajah bekas luka ini, bahkan jika Lei Jingtian berdiri di depannya, dia mungkin tidak akan bisa merasakan kultivasi sejati Lin Ming. Adapun berbohong tentang usianya, itu seharusnya tidak menimbulkan kecurigaan. Terlalu mengejutkan bagi seorang seniman bela diri manusia yang telah mencapai alam Hautian sebelum dia berusia 18 tahun. Demon raksasa berwajah bekas luka menaksir Lin Ming, melihatnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia memperhatikan semua meridian yang diblokir yang dimiliki Lin Ming, dan mengungkapkan ekspresi menghina.
Seniman bela diri semacam ini dengan dasar yang tidak stabil tidak akan memiliki masa depan. Dalam hidup mereka, mereka paling banyak dapat mencapai alam hautian akhir. Giant Demon berwajah bekas luka ini sendiri adalah Demon General Bintang 2. Karena ras iblis raksasa memiliki keunggulan dalam bakat dibandingkan manusia, iblis berwajah bekas luka ini bahkan tidak akan menempatkan seniman bela diri hautian manusia di ranah yang sama di matanya, apalagi ranah hautian awal yang goyah ini, Lin Ming. Siapa tuanmu? Demon raksasa berwajah bekas luka perlahan bertanya saat dia membuat beberapa pukulan di kertasnya. Mendengar istilah, Tuan, Lin Ming sedikit mengerutkan kening. Tapi, dia menahannya dan menjawab, mudah. Sekarang situasinya sangat buruk, akan sia-sia jika dia mencoba memulai konflik dengan suku hijau yang diam. Brengsek. Demon raksasa dengan wajah bekas luka menggebrak meja, ketahuilah aturannya. Nama majikanmu bukanlah sesuatu yang bisa dipanggil oleh budak tidak berharga sepertimu. Setiap budak yang menyebut tuannya dengan nama harus dicabut lidahnya. Mengingat Anda baru saja memasuki suku hijau diam, saya akan bersikap lunak kepada Anda. Tampar dirimu 50 kali. Petik 2. Episode ke-515, dengan judul Dapatkan Inci, Ingin 1 Mil. Langsung ke dalam alurnya. Mendengar kata-kata Giant Demon yang memiliki bekas luka, hati Lin Ming dipenuhi dengan niat membunuh, dia segera ingin menyerang. Namun, dia memperhatikan situasinya lagi. Kekuatannya saat ini hanya setara dengan seniman bela diri alam hautian dan dia tidak bisa menggunakan kedua senjatanya. Dalam hal ini, sulit untuk mengatakan apakah dia bisa melawan iblis raksasa berwajah bekas luka ini atau tidak, apalagi seseorang seperti Mo Da. Lin Ming menarik napas dalam-dalam dan menenangkan emosi pembunuhan yang membengkak di dalam hatinya. Dia berkata, saya baru saja memasuki Silent Green Tribe dan tidak terbiasa dengan adat istiadat di sini. Saya harap tuanku mampu. Diam. Lin Ming bahkan belum selesai berbicara sebelum demon raksasa berwajah bekas luka dengan kasar menyela dia. Kamu pikir kamu bisa menyeimbangkan kejahatanmu hanya karena kamu tidak tahu aturannya. Demon raksasa berwajah bekas luka mencibir, tapi matanya benar-benar jatuh ke cincin spasial Lin Ming. Sudut mulutnya melengkung dengan senyum serakah. Keluarkan kristal iblis darah tingkat rendah dan aku akan lupa kalau masalah ini terjadi. Jika tidak, tampar diri Anda 50 kali dan tidak kurang. Jika Anda tidak ingin menamparkan diri sendiri, ikuti aturan dan potong lidah Anda sendiri. Petik 2. Giant Demon berwajah bekas luka menyebutkan Blood Demon Crystal sekali lagi. Lin Ming sudah mendengar tentang kristal iblis darah sebelumnya. Kembali ke medan perang Laut Selatan, Pulau Setan Darah juga menghasilkan banyak kristal setan darah. Ada banyak seniman bela diri yang pergi ke Pulau Setan Darah dengan harapan mereka bisa mendapatkan kristal setan darah. Namun, mereka yang pergi ke Pulau Setan Darah sebagian besar menyerahkan diri mereka ke tangan kematian. Qin Xingxuan juga telah dikirim ke Pulau Setan Darah. Jika bukan karena Lin Ming tiba tepat waktu untuk menyelamatkannya, maka Qin Xingxuan akan binasa di sana. Mo Da dan demon raksasa berwajah bekas sama-sama menyebutkan kristal darah iblis. Tampaknya kristal iblis darah cukup berharga bagi ras iblis raksasa. Saya tidak memiliki kristal iblis darah. Lin Ming berkata kosong. Tapi hatinya sedang tidak enak, dia telah menemukan bahwa dia telah mengabaikan suatu masalah. Cincin spasial di tangannya adalah cincin spasial langkah bumi tingkat rendah. Meskipun itu bukan sesuatu yang istimewa baginya, itu adalah harta yang sangat berharga bagi seniman bela diri alam hautian normal. Jika ini ditemukan oleh demon raksasa berwajah bekas luka, itu akan sangat merepotkan. Hehe, iblis raksasa berwajah bekas luka tertawa 2 kali dengan sinis. Dia tidak menyangka Lin Ming akan memiliki sesuatu yang berharga seperti kristal iblis darah.
Alasan dia membuka mulutnya adalah untuk meletakkan jebakan pemerasan ini. Lalu apa yang kamu punya? Demon raksasa berwajah bekas luka telah menjelaskan bahwa dia ingin memeras Lin Ming. Ada banyak budak yang merupakan seniman bela diri pada periode Pulse Condensation atau bahkan alam Hautian. Harta milik mereka adalah milik majikan mereka, tapi kenyataannya majikan biasanya tidak mengambil harta milik seorang budak. Misalnya, ada Moda. Moda sendiri adalah jenderal iblis bintang 5 dan dianggap tak terkalahkan di antara manusia seniman bela diri Siantian. Dia memiliki status yang sangat tinggi dalam Silent Green Tribe dan sangat kaya. Bagaimana mungkin dia bisa melihat barang-barang dari seniman bela diri alam Hautian biasa? Nilai sekecil itu benar-benar tidak menarik baginya. Sebaliknya, harta benda ini bisa berguna jika diserahkan kepada budaknya. Budak suku hijau diam dikirim untuk mengumpulkan kristal setan darah, tetapi untuk menambang biji kuno yang berisi kristal setan darah. Ada lapisan demi lapisan bahaya yang bisa ditemui. Karena itu, barang-barang ini dapat menyelamatkan nyawa seorang budak dan meningkatkan kekuatan tempur mereka. Ada beberapa pil, batu esensi sejati, slip giok metode budidaya, kata Lin Min dengan dingin. Cek, apa yang ayah ini ingin lakukan dengan slip giok metode budidaya manusia yang menyebalkan? Lepaskan cincin spasial Anda dan saya akan memeriksanya sendiri. Petik 2. Demon raksasa berwajah bekas luka segera mengulurkan tangannya, tidak membiarkan Lin Ming kesempatan untuk menolak. Pikiran Lin Ming tenggelam, inilah yang dia takuti terjadi. Untungnya, dia telah menyimpan semua harta terbesarnya, seperti tombak komet ungu, tombak besar Desolate Blood, sejumlah besar batu esensi sejati kelas menengah, pil paling berharga, dan barang-barang lainnya di dalam tungku peleburan kosmik. Cosmic Melting Furnace terletak di dalam dantian Lin Ming, jadi tidak mungkin bagi orang lain untuk mendeteksinya. Tapi, masalahnya adalah cincin spasial tingkat bumi tingkat rendah dibandingkan dengan budidaya Lin Ming, akan sulit untuk menjelaskannya. Jika dia menimbulkan kecurigaan, apakah kamu terbelakang? Cepat dan keluarkan cincin spasial atau apakah Anda ingin menentang perintah saya? Demon raksasa berwajah bekas luka dengan tidak sabar berkata. Mencari budak dan mengambil barang-barang mereka adalah kebiasaan yang diizinkan secara diam-diam di antara suku iblis raksasa. Selama mereka meninggalkan budak senjata dan beberapa pil pemulihan kecil dan beberapa batu esensi sejati, maka mereka bisa mengambil semuanya. Tuan budak tidak akan mengatakan apa-apa tentang ini. Seorang budak tidak memiliki banyak, tetapi banyak budak telah mengumpulkan kekayaan yang lumayan. Kesabaran ayah ini terbatas, kamu mau mati. Aku hanya butuh waktu untuk membunuhmu. Demon raksasa berwajah bekas luka akhirnya kehilangan kesabarannya. Dia dengan cemberut berdiri, tangannya menggenggam tinju yang membuat suara kakaka meletup. Lin Ming menarik napas dalam-dalam dan perlahan-lahan melepaskan cincin spasial dari jarinya. Cincin spasial ini diberikan kepadanya oleh Mu Qianyu setelah dia tiba di Divine Phoenix Island. Meskipun tidak bisa dianggap sesuatu yang terlalu berharga, itu tetap memiliki nilai sentimental yang signifikan. Sial, bawa itu keluar. Demon raksasa berwajah bekas luka meraih cincin spasial. Dia ingin memukul Lin Ming juga, tetapi Lin Ming menghindari tinjunya. Apa? Wah, kamu juga berani sembunyi. Ayah ini akan menghancurkanmu, Mem. Demon raksasa berwajah bekas luka baru saja memutar energi kristal iblisnya ketika pikirannya tiba-tiba bergerak. Dia memandang dengan tidak percaya pada cincin spasial di tangannya. Demon raksasa berwajah bekas luka telah memeriksa banyak cincin spasial selama bertahun-tahun. Dia hanya perlu dengan santai menyentuh cincin spasial untuk mengatakan bahwa itu tidak biasa. Ini adalah mata iblis raksasa yang memiliki bekas luka melebar, cincin spasial tingkat tanah yang rendah.
Anak laki-laki itu sebenarnya memiliki cincin spasial langkah tanah tingkat rendah. Harta karun semacam ini sangat berharga bahkan bagi seseorang seperti Tuan Moda. Jika dia ingat dengan benar, Moda juga memiliki cincin spasial langkah bumi tingkat rendah. Dan kualitas cincin itu lebih rendah dari yang ada di tangan anak laki-laki ini. Dari mana kamu mendapatkan cincin ini? Mata iblis raksasa berwajah bekas luka bersinar terang saat dia melihat Lin Ming. Di jalan bawah tanah rahasia. Saya mengambilnya dari seniman bela diri yang sudah mati. Lin Ming sudah memberikan penjelasan yang masuk akal. Ini tampaknya, Demon raksasa berwajah bekas luka memandang Lin Ming dengan curiga. Tapi, penjelasan ini masuk akal. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, tidak ada cara lain bahwa seseorang yang lemah seperti Lin Ming bisa mendapatkan cincin spasial seperti ini. Hehe, kamu memiliki cincin spasial yang cukup bagus. Demon raksasa berwajah bekas luka bermain dengan cincin spasial, matanya berkedip dengan keserakahan. Sebenarnya, pendekatan yang paling masuk akal adalah melaporkan masalah ini ke Moda. Tapi, jika dia melakukan itu maka dia tidak akan mendapatkan bagiannya dari cincin spasial ini. Jika dia mengantongi cincin ini untuk dirinya sendiri, dia akan menderita jika Moda mengetahuinya. Ini bukan hanya masalah beberapa ratus batu esensi sejati bermutu rendah. Biasanya, jika dia mengambil barang-barang budak, maka barang-barang dari atas akan menutup mata atas tindakannya. Tapi cincin spasial langkah bumi tingkat rendah terlalu berharga. Memikirkan hal ini, mata iblis raksasa yang memiliki bekas luka dipenuhi dengan ketidakpastian. Jika tidak terlalu merepotkan untuk menjelaskan mengapa dia membunuh Lin Ming, maka dia pasti akan melakukannya untuk membungkam semua orang yang tahu tentang ini. Lin Ming bisa samar-samar menebak apa yang dipikirkan oleh Demon raksasa berwajah bekas luka. Dia mundur selangkah, mendekati pintu keluar. Jika iblis raksasa ini benar-benar mendatanginya, maka dia akan segera menuju pintu. Saat Giant Demon dengan bekas luka melihat ini, ekspresi buasnya digantikan dengan senyuman lucu. Dia berpikir sejenak, kamu cukup pintar. Hehe, jika saya menyerahkan cincin spasial ini dan mengatakan bahwa Anda menemukannya di beberapa reruntuhan kuno, lalu menurut Anda apa yang akan dilakukan oleh para petinggi dari Silent Green Tribe? Pada saat itu, saya pikir mereka mungkin akan memanggil Anda untuk wawancara kecil. Petik 2. Apakah kamu mengancam saya? Lin Ming tampak marah di permukaan, tetapi dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Apa yang paling dia takuti adalah bahwa cincin spasial ini akan menarik perhatian orang lain ke identitasnya, tetapi Demon raksasa ini terlalu korup, dia tidak akan membuat ini publik. Jauh lebih mudah menangani berbagai hal dengan cara ini. Bagaimanapun, Lin Ming benar-benar tidak peduli dengan barang-barang di dalam cincin spasial. Selama dia bisa bertahan untuk jangka waktu tertentu dan memulihkan kekuatannya, itu akan ideal. Anda tidak memenuhi syarat untuk saya mengancam. Saya ingin cincin spasial ini. Tingkat harta karun ini bukanlah sesuatu yang cocok dengan ahli bela diri biasa sepertimu. Saya mendorong Anda untuk lebih cerdas dan tidak seenaknya mengatakan hal yang tidak masuk akal. Jika saya mengalami nasib buruk, maka hari-hari terakhir Anda juga akan sengsara. Saat Demon raksasa berwajah bekas luka berbicara, aura pembunuh yang kental mengalir keluar. Lin Ming telah tenang, tetapi dia masih mempertahankan ekspresi kemarahan, karena dia marah sampai-sampai sulit untuk berbicara. Kamu bertindak terlalu jauh. Cincin spasial langkah manusia bermutu tinggi bernilai beberapa ratus batu esensi sejati tingkat menengah. Jika Anda mengambilnya saja. Saat Lin Ming berbicara di sini, Demon raksasa berwajah bekas tertegun dan kemudian segera bahagia.
Manusia bodoh ini benar-benar berpikir bahwa cincin spasial langkah bumi tingkat rendah ini adalah langkah manusia tingkat tinggi. Tapi, ini tidak terlalu aneh. Cincin spasial sudah jauh lebih berharga daripada harta dengan level yang sama. Misalnya, cincin spasial langkah manusia bermutu tinggi hampir sama nilainya dengan harta karun pijakan tanah bermutu rendah. Bagi seniman bela diri alam Hautian yang normal, itu bukanlah sesuatu yang akan mereka temui dalam beberapa kehidupan. Kesalahan. Ini yang terbaik. Seperti ini, itu tidak akan membangkitkan minat Moda. Demon raksasa berwajah bekas luka lega. Dia membalikkan tangannya dan menumpahkan banyak hal dari cincin spasialnya sendiri. Kemudian, dia melemparkan cincin spasial langkah manusia kelas menengahnya sendiri ke Lin Ming bersama dengan slip giok dan pelat identifikasi. Dia dengan dingin berkata, "Ambil barang-barangmu dan pergi dari pandanganku." Lin Ming tetap diam. Dia menatap demon raksasa berwajah bekas luka sejenak, dan kemudian mengambil cincin spasial langkah manusia kelas menengah, menerima barang-barangnya dan berbalik untuk pergi. "Tunggu!" Giant Demon dengan bekas luka tiba-tiba berteriak. Lin Ming berhenti di langkahnya. Demon raksasa berwajah bekas luka mengeluarkan kertas simbol dari cincin spasial lain dan menyalakannya. Itu berubah menjadi totem demon raksasa yang melayang ke tubuh Lin Ming. "Ini adalah mantra pelacak budak. Saya menyarankan Anda untuk tidak berpikir untuk melarikan diri, jika tidak Anda akan membayar mahal." Petik 2. Lin Ming diam-diam menghubungkan persepsinya dengan mantra ini dan dia dengan cepat memahami prinsip di baliknya. Mantra semacam ini digunakan untuk menghadapi seniman bela diri di bawah alam Xiantian, itu pada dasarnya tidak berguna melawannya. Demon raksasa berwajah bekas luka tidak mengambil barang-barang Lin Ming di dalam cincin spasial. Setelah itu, slip giok yang dia lempar ke arahnya telah bertuliskan tempat tinggal Lin Ming, dan plat identifikasi berisi nomornya 9566. Di atas nomor ini tertulis satu nama, Moda. Lin Ming menerima barang-barang ini dan mengikuti petunjuk pada slip giok. Akhirnya, dia sampai di tenda kecil yang terletak di sudut silen Green Tree Bay. Tenda ini terlihat sangat tua dan usang, bahkan ada yang ditambal. Tapi, bagian luarnya sudah dibersihkan. Yang mengejutkan Lin Ming, ada cahaya oranye kabur yang datang dari jendela di tenda. Apakah sudah ada orang yang tinggal di dalam? Yang mengejutkan Lin Ming, seorang gadis berusia 10 atau 11 tahun yang lucu dan menawan dengan kuncir keluar dari tenda. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.